sehingga pada kesempatan siang hari ini kita bersama dapat berkumpul di Lab IPA dalam rangka diseminasi modul 1.4 budaya positif. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu SMP Negeri 6 Blitar yang sudah berkenan hadir memenuhi undangan saya dalam kegiatan diseminasi siang hari ini, yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan hari ini. Berdirinya saya di sini bukan berarti saya yang ilmunya lebih dibandingkan dengan Bapak Ibu. Di sini kegiatan pada siang hari ini kita akan diskusi saja, sharing, berbagi ilmu terkait budaya positif yang sudah saya dapatkan pada pendidikan guru penggerak. Saya Supatmi dari JGP Angkatan 11 SMP Negeri 6 Blitar akan melakukan diseminasi modul 1.4. Bapak Ibu, di sekolah akan menerapkan budaya positif, akan dimulai dengan penerapan budaya positif di sekolah, yaitu terkait nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik, agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Perubahan paradigma terkait budaya positif. Yang pertama, untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Paradigma yang kedua, lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol, dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Demikian tadi terkait dengan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, perubahan paradigma dari teori kontrol atau ilusi kontrol. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid, kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu selama ini paradigma yang ada terkait teori kontrol seperti itu. Kemudian dari perubahan paradigma akan diubah dari teori kontrol. Sebelumnya ada stimulus respon. Siapa yang sesungguhnya memiliki kontrol? Di sini dapat dilihat dari bagian bahwa stimulus respon dan teori kontrol. Di bagian stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Beralih kepada teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian stimulus respon yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau menurut teori kontrol, semua perilaku pasti memiliki tujuan. Stimulus respon yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya, tetapi dalam teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Stimulus respon yang selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Pada teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal.
Pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Stimulus respon yang terakhir yaitu model berpikir menang kalah. Sedangkan pada teori kontrol, model berpikirnya adalah menang-menang. Selanjutnya Bapak Ibu, terkait dengan disiplin. Tadi disebutkan disiplin. Apa sebenarnya makna disiplin? Ada mungkin Bapak Ibu yang mau menyampaikan pendapatnya terkait disiplin? Ya, Bu Ana? Tertib. Ada lagi Bapak Ibu mungkin sepemahaman kita terkait disiplin? Tertib, aturan. Ya Bu, ya, tepat waktu. Ya, itu adalah makna atau kata dari disiplin. Sekarang kita lihat apakah makna disiplin. Berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya adalah belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi disiplin dihubungkan dengan kata ketidaknyamanan. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Maksud dari nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan, sifat-sifat positif yang ada pada manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Dan nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Salah satunya adalah nilai beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Itulah salah satu nilai-nilai dari kebajikan. Walaupun di samping itu juga banyak kita ketahui ya nilai-nilai kebajikan yang lain yang mungkin belum ada di sini tapi terangkum di dalam profil pelajar Pancasila seperti kejujuran, mungkin sudah include di dalam profil pelajar Pancasila, dan masih banyak lagi nilai-nilai kebajikan yang ada yang dianut oleh manusia. Teori motivasi perilaku manusia. Jadi orang melakukan sesuatu itu pasti ada motivasinya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini adalah motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Biasanya perilaku seperti ini juga termasuk motivasi eksternal. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini termasuk motivasi internal. Nah, dari ketiga motivasi ini, teori motivasi ini, kita ketahui atau kita pahami bahwa motivasi yang paling utama itu adalah apabila perilaku manusia itu berdasarkan motivasi internal atau motivasi dari dalam, dan itulah yang menjadi tujuan dari pelaksanaan disiplin positif. Dalam perilaku, seseorang juga ada kebutuhan dasar yang akan dipenuhi oleh setiap manusia atau setiap individu. Realitas kebutuhan kita itu berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, atau setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita ketahui ya bahwa kebutuhan dasar manusia itu ada 4, yaitu
kebutuhan cinta kasih atau diterima, kemudian kebutuhan penguasaan, kebutuhan kebebasan, kebutuhan kesenangan, dan kebutuhan bertahan hidup atau survival. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini Bapak Ibu ada sebuah kasus ya. Di sini kasusnya adalah terkait dengan Ibu Ani, guru kelas 5 SD, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti ini Bapak Ibu, kalau menjadi Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Kira-kira kalau kita mendapati anak yang seperti ini, reaksi pertama kita apa nih Bapak Ibu? Kira-kira bertanya ke Agus, ya, terkait kenapa? Oke. Jadi reaksi kita pasti akan melakukan pendekatan atau pertanyaan. Nah, kita lihat jawaban dari anak. Itu akan menunjukkan kebutuhan apa yang sebenarnya belum terpenuhi si anak ini. Ini beberapa alternatif jawabannya. Dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ani sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi Agus. Apabila jawaban Agus karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, berarti kebutuhannya adalah bertahan hidup. Apabila jawaban Agus karena ia senang temannya, jadi memperhatikan dia, berarti kebutuhannya adalah perhatian, cinta dan kasih sayang. Kemudian yang ketiga, apabila jawaban Agus adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, berarti kebutuhannya adalah pengakuan atau penguasaan. Yang keempat, apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya karena selalu membawakan bekal yang sama, berarti kebutuhannya adalah kebebasan. Jadi kebutuhan akan pilihan, kebebasan. Yang terakhir, apabila jawaban Agus adalah karena iseng saja, saya jawabnya seperti itu, dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makanannya, berarti kebutuhannya adalah kesenangan. Kesenangan, untuk happy-happy saja, untuk kesenangan. Seperti itu, jadi kita bisa melihat kebutuhan apa sih yang sebenarnya dibutuhkan oleh anak itu berdasarkan jawaban-jawaban mereka dari pertanyaan yang kita ajukan. Kemudian dalam menghadapi situasi-situasi atau permasalahan siswa, di sini kita akan menerapkan 5 posisi kontrol guru. Kita bahas satu persatu apa saja itu 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama adalah penghukum. Yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Yang ketiga teman. Yang keempat pemantau, dan yang keenam adalah yang kelima adalah posisi manajer. Kita bahas satu persatu di sini bahwa posisi kontrol yang pertama adalah penghukum. Ini bisa diketahui dari guru berkata. Biasanya cenderung menghardik, menunjuk, menyakiti atau menyindir. Kata-kata yang keluar dari seorang guru penghukum biasanya, kalau kamu tidak melakukannya akan saya apakan. Nah, bentuknya adalah ancaman. Itu bisa dilihat dari ucapannya. Kemudian membuat merasa bersalah. Ya, ini dilihat dari ucapannya. Kamu seharusnya sudah tahu itu. Jadi bisa dari ucapannya. Ibu kecewa. Seharusnya kamu. Nah, jadi membuat dengan ucapan kita yang seperti itu membuat anak merasa bersalah. Kemudian yang ketiga adalah teman. Teman ini membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, ya.
berarti dia akan dekat dengan muridnya. Apakah yang dilakukannya itu nanti akan pokoknya dibela oleh gurunya. Nah, biasanya ini anak tidak akan mandiri. Anak tidak akan mandiri, ciri-cirinya di sini. Itu untuk yang teman. Yang keempat adalah pemantau. Pemantau, seorang guru sebagai pemantau biasanya berdasarkan peraturan yang berlaku. Pokoknya dasarnya adalah peraturan. Peraturannya apa? Diingatkan lagi terkait dengan peraturannya. Jadi kalau dasarnya adalah peraturan, berarti waktu bertanya yang dipakai adalah peraturan, dasarnya berarti guru sebagai pemantau. Yang terakhir adalah manajer. Nah, guru manajer ini mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan apa yang kamu yakini, apa yang kamu kerjakan untuk memperbaiki perilakumu. Jadi mengarahkan anak kepada perilaku-perilaku yang lebih baik, yang membuat anak itu mengetahui atau menyadari kesalahannya. Itu dilihat dari pertanyaan-pertanyaan yang dikeluarkan. Guru itu bisa menggiring anak untuk mengetahui permasalahannya atau masalahnya, jalan keluarnya. Nah, itu dari pertanyaan-pertanyaan yang menuntun. Biasanya akan menguatkan pribadi siswa. Itu tadi. Jadi dari kelima posisi kontrol ini, kira-kira posisi mana nih Bapak Ibu yang paling ideal yang dapat dilakukan? Oke, terus Bapak Ibu, untuk penerapan disiplin positif disarankan atau diharapkan kita bisa perlahan-lahan untuk mempraktekkan posisi kontrol yang manajer, walaupun pada pelaksanaannya masih menggunakan posisi kontrol yang lain, tetapi sedikit demi sedikit kita akan beralih kepada posisi kontrol manajer. Nah, ini tadi dari pertanyaan-pertanyaan yang kita tujukan ke anak itu bisa menunjukkan di mana sebenarnya posisi kita di dalam 5 posisi kontrol tersebut. Ini salah satu contoh percakapannya. Nah, selanjutnya budaya positif itu diawali dari peraturan kelas. Peraturan kelas atau peraturan sekolah yang nanti akan dibuat sebuah keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu berdasarkan pada peraturan sekolah yang ada. Kemudian dari keyakinan kelas akan tumbuh lingkungan yang positif. Kalau lingkungannya sudah positif, akan terbentuk budaya positif di sekolah secara keseluruhan. Baik, ini terkait keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Menurut Gosen tahun 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi ini terkait keyakinan kelas, Bapak Ibu, dilakukan oleh Bapak Ibu wali kelas yang diawali dengan peraturan sekolah yang sifatnya ada kalimat-kalimat negatifnya. Di dalam keyakinan kelas ini ada beberapa yang harus diperhatikan dalam membuat keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan yang universal. Selanjutnya, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, jadi tidak boleh ada kata tidak. Kalau di peraturan sekolah mungkin ada kata tidak, misalnya
tidak boleh apa. Nah, dalam keyakinan kelas kalimatnya dibuat positif, jadi pernyataannya dibuat positif. Jadi selanjutnya yaitu keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Karena keyakinan kelas itu dibuat oleh siswa bersama wali kelas, kemudian juga dilaksanakan oleh siswa. Jadi dari siswa dan untuk siswa. Selanjutnya, semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curang pendapat. Jadi diadakan diskusi bersama dengan siswa di kelas sehingga terbentuk sebuah keyakinan kelas. Selanjutnya, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi ada tindak lanjutnya terhadap keyakinan kelas yang sudah dibuat atau yang dibentuk bersama tadi antara murid dengan wali kelas. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini bedanya antara peraturan dengan keyakinan kelas. Kalau peraturan itu lebih ke apa ya? Ada kalimat negatifnya juga di sini dilarang. Nah, itu termasuk kalimat negatif jangan. Nah, itu diubah menjadi tanggung jawab. Misalnya dari peraturan kelas selalu kembalikan buku pada tempatnya. Keyakinan kelas bisa dengan pernyataan tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Oh, bisa dibuat dengan menghargai orang lain atau diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelas yang bisa dibuat yaitu menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Selanjutnya, dilarang melakukan kekerasan. Oh, berarti kekerasan ada nilai-nilai kebajikan yang harus dilaksanakan di situ, yaitu terkait keselamatan dan menghargai orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Berarti keyakinan kelas yang bisa dibuat adalah terkait dengan kesehatan. Kemudian bergantian menunggu giliran. Berarti ada nilai-nilai kebajikan yang akan ditanamkan di dalam keyakinan kelas yang kita buat, yaitu diubah menjadi pernyataan yang positif, menghormati orang lain, atau bisa juga kesabaran, melatih kesabaran. Kemudian gunakan masker. Nah, di sini keyakinan kelasnya terkait dengan kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keyakinan kelas yang dibuat masuk dalam keselamatan atau keamanan. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini untuk kesepakatan kelas tidak hanya diterapkan oleh guru wali kelas saja terhadap anak didiknya di kelas, tetapi juga bisa diterapkan kepada guru mapel terhadap mata pelajaran yang diampu. Jadi bisa juga dibuat sebuah kesepakatan kelas yang di situ akan mengajarkan atau menanamkan nilai-nilai kebajikan apa yang akan diterapkan di dalam kelas atau di dalam pembelajaran Bapak Ibu masing-masing terkait mapel masing-masing. Begitu Bapak Ibu. Nah, kemarin saya sudah juga membuat aksi nyata keyakinan kelas yang saya buat di kelas 8H. Kita bisa lihat sebentar.
sini saya menyampaikan tujuan dari pembuatan kesepakatan kelas kepada peserta didik. Jadi diawali dengan membacakan tujuan dari pembuatan kesepakatan kelas. Saya mengajukan pertanyaan terkait kelas impian yang mereka dambakan. Setelah menanyakan kelas impian yang mereka dambakan, yang mereka pikirkan, kemudian siswa diminta untuk menuliskannya sesuai dengan apa yang mereka pikirkan. Mereka menuliskan apa yang dipikirkan terkait dengan kelas impiannya. Kemudian mereka akan menempelkan pada lembar kertas yang sudah terpasang pada bagian kelas impian. Kemudian nanti siswa akan membacakan, salah satu membacakan apa yang sudah mereka tuliskan terkait kelas impian itu. Nah, setelah nanti dibacakan, nanti akan diperoleh jawaban dari anak-anak itu yang paling banyak muncul apa. Kemarin di kelas 8H terkait kebersihan, kemudian terkait bullying, kemudian terkait ada yang datang jangan terlambat, terkait dengan pembelajaran juga ada, tidak boleh ribut pada saat jam pelajaran dan sebagainya. Nah, setelah dibacakan itu nanti akan dirumuskan menjadi kalimat atau pernyataan yang positif. Misalnya saya ingin kelas yang bersih. Nah, berarti kesepakatan kelas yang dibuat terkait menjaga kebersihan, misalnya seperti itu.
hasil apa yang ditulis oleh teman yang lain. Jadi untuk kelas 8H kemarin sebagian besar itu tentang kebersihan yang mereka impikan, dan juga ada beberapa yang ke bullying tadi. Nah kemarin kami sudah saya dan anak-anak sudah merumuskan terkait kesepakatan kelas. Yang pertama adalah menjaga kebersihan lingkungan kelas, karena di situ tuh anaknya memang dari kelas 7-nya terbiasa piket aja tidak berjalan. Jadi unek-uneknya mereka adalah terkait kebersihan. Kemudian yang kedua adalah saling menjaga, menghargai, menghormati sesama teman. Jadi di situ ada yang menyebutkan jangan ada bullying atau jangan ada yang menyakiti. Makanya dirumuskan sebuah kesepakatan kelas, yaitu saling menjaga atau menghargai, menghormati sesama teman. Kemudian yang ketiga adalah menjaga ketenangan dan ketertiban selama proses pembelajaran. Ada yang mengeluh banyak anak-anak yang ngobrol sendiri pada saat jam pelajaran. Kemudian yang keempat, dirumuskan kesepakatan kelas wajib hadir tepat waktu pada jam pembelajaran. Karena dari laporan Bapak Ibu Guru mata pelajaran kemarin di 8H masuknya pada pelajaran setelah pergantian jam itu banyak yang terlambat datang. Begitu, makanya mereka menginginkan dibuat kesepakatan kelas terkait hadir tepat waktu pada jam pembelajaran. Dan yang kelima, wajib mengumpulkan tugas tepat waktu. Itu tadi untuk aksi nyata kesepakatan kelas yang sudah saya buat pada kelas 8H. Selanjutnya dari pelaksanaan kesepakatan kelas, kemudian salah satu hal yang tidak kalah pentingnya di dalam penerapan budaya positif adalah pelaksanaan segitiga restitusi. Itu yang ada di dalam budaya positif. Segitiga restitusi itu adalah bagian dari penerapan disiplin positif yang ada di sekolah. Di samping tadi sebelumnya sudah kita bahas terkait peraturan sekolah atau konsekuensi yang ada pada sekolah. Proses segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui segitiga restitusi, guru dapat yang pertama membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Yang kedua, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Yang ketiga, memberikan penawaran, bukan paksaan. Nah, di dalam penerapan disiplin positif terkait dengan segitiga restitusi itu ada 3 tahapan, Bapak Ibu. 3 tahapan. Nah, di sini ada yang sebelah kiri, sisi sebelah kiri itu adalah validasi tindakan yang salah. Nah, hal ini bisa kita lihat dari ucapan yang kita sampaikan atau pertanyaan yang kita sampaikan kepada peserta didik yang melakukan kesalahan. Jadi ada 3 hal: validasi tindakan yang salah, kemudian menyatakan keyakinan, dan yang ketiga adalah menstabilkan identitas. Nah, untuk penjelasannya masing-masing sebagai berikut.
Yang pertama, menstabilkan identitas. Itu kelihatan dari atau bisa kita terapkan dari reaksi kita saat melihat peserta didik melakukan sebuah kesalahan. Pernyataan atau pertanyaan atau reaksi yang pertama yang bisa kita lakukan yaitu dengan mengucapkan seperti ini: berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu, atau saya juga pernah melakukan kesalahan seperti yang kamu lakukan. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Nah, ini adalah contoh-contoh percakapan atau pernyataan yang bisa kita terapkan atau reaksi yang bisa kita terapkan kepada peserta didik yang melakukan kesalahan. Jadi ini adalah tahapan pertama dari segitiga restitusi, menstabilkan identitas. Yang kedua adalah tahapan segitiga restitusi. Setelah kita menyampaikan dengan reaksi pertama tadi, yang kedua kita memvalidasi tindakan yang salah. Bukan berarti terus setelah kita menstabilkan terus dibiarkan saja, tidak salah, berbuat salah itu tidak apa-apa. Jadi harus diimbangi dengan tahapan yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah untuk mengarahkan anak pada atau menyadarkan anak kepada perilakunya. Ini dengan kalimat seperti ini contohnya: padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Atau bisa juga dengan pernyataan, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Itu adalah contoh-contoh penerapan validasi tindakan yang salah. Kemudian tahapan yang ketiga dari segitiga restitusi adalah menanyakan keyakinan kepada peserta didik yang melakukan kesalahan tadi. Misalnya dengan seperti ini percakapannya: apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, atau apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati. Jadi anak digiring atau anak diingatkan kembali terhadap kesepakatan kelas yang sudah dibuat sebelumnya di kelas. Atau bisa juga diarahkan kepada peraturan yang sudah ada di sekolah yang sudah dijadikan keyakinan kelas. Jadi nilai-nilai yang disadarkan kepada anak terkait nilai-nilai kebajikan apa yang akan disadarkan kepada anak yang melakukan kesalahan tersebut. Apa bayangan kita tentang kelas ideal? Tadi sudah di waktu pembuatan keyakinan kelas sudah dibahas tentang kelas ideal, dan anak diingatkan lagi terkait hal itu kalau memang itu pelanggaran kelas. Kemudian kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, jadi anak dituntun untuk memiliki kesadaran, dan itu biar muncul motivasi internal dari dalam diri anak supaya anak menyadari akan kesalahannya. Jadi tujuan dari segitiga restitusi seperti itu. Nah, kemarin saya juga sudah melakukan aksi nyata segitiga restitusi pada kasus siswa lupa membawa buku pelajaran, karena ini juga sering terjadi ya Bapak Ibu, anak-anak yang buku pelajarannya itu mesti satu hari itu mesti ada beberapa anak yang tidak lengkap atau mungkin bahkan separuhnya. Buku paket yang sudah dipinjam di perpustakaan juga kadang tidak terbawa. Nah, itu bisa dicoba dibuat kesepakatan kelas terlebih dahulu kalau memang di dalam kelas itu banyak atau mungkin separuhnya yang lupa membawa buku. Nah, pokoknya permasalahan yang banyak terjadi di kelas bisa dibuat kesepakatan kelas terlebih dahulu. Nah, setelah anak melanggar, setelah dibuat kesepakatan kelas tetapi anak masih melanggar, nah maka bisa diterapkan segitiga restitusi seperti itu. Baik Bapak Ibu, demikian tadi ya pemaparan saya terkait dengan budaya positif. Jadi ada beberapa hal yang bisa kita
di SMP Negeri 6 untuk mari bersama-sama untuk menerapkan budaya positif, salah satunya penerapan disiplin positif dari lingkungan terkecil, misalnya adalah lingkungan kelas kita masing-masing, atau itu sebagai wali kelas, atau bisa juga pada lingkungan terkecil sebagai guru mapel pada saat mengajar pada mapel Bapak Ibu. Begitu. Mungkin ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu terkait pemaparan saya terkait disiplin positif, monggo saya persilahkan. Oke, monggo Bu Enda. Ya, terima kasih Bu Karni, sungguh menarik sekali dari apa yang telah dipaparkan. Dan ini pertanyaan dari saya yang terkait dengan disiplin positif. Apakah jika di sekolah sudah menerapkan budaya positif, itu masih berlaku untuk aturan atau dalam bentuk konsekuensinya itu di sekolah? Yang intinya adalah apakah di sekolah apabila sudah menerapkan budaya positif berarti tidak ada lagi aturan atau konsekuensinya, itu bagaimana? Baik, saya mengulang pertanyaan Bu Enda ya. Apakah jika di sekolah sudah menerapkan budaya positif berarti tidak ada aturan atau konsekuensi? Begitu ya Bu Enda. Begini Bu Enda, dalam tatanan baik di anggota masyarakat maupun sebagai manusia tentu tidak lepas dari yang namanya aturan atau peraturan atau komitmen di dalam, apalagi di dalam sebuah lembaga sekolah. Tentu saja peraturan atau aturan di dalam sekolah tetap diterapkan atau tetap ada ya, tetapi berlahan-lahan kita mencoba beralih yang mungkin sebelumnya kalau peraturan itu kan identik mungkin dengan hukuman, dengan hukuman. Nah, itu berlahan-lahan mari kita rubah mungkin dari hukuman menjadi konsekuensi. Jadi tujuan kita adalah membimbing atau mengarahkan anak supaya menyadari akan kesalahannya, sehingga melakukan sesuatu itu tidak hanya karena hukuman saja, tetapi benar-benar memang dia sadar bahwa yang dilakukannya salah dan tidak mengulang. Jadi menurut saya tetap di dalam sebuah sekolah itu harus tetap ada aturan. Nah, tinggal bagaimana kita dalam menghadapi permasalahan itu perlahan-lahan atau pelan-pelan beralih dari hukuman mungkin ke konsekuensi. Jadi kalau konsekuensi mungkin lebih positif begitu ya. Jadi tidak membuat anak merasa kalau sudah hukumannya hilang nanti akan mengulang lagi seperti itu. Itu ya. Cukup atau masih ada? Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Enda atas pertanyaan yang disampaikan. Mungkin ada lagi Bapak Ibu. Nggih, Bu Marga, monggo. Apakah semua masalah yang berkaitan dengan budaya positif dapat diselesaikan dengan restitusi? Baik, saya coba ulang Ibu. Apakah semua masalah yang berkaitan dengan budaya positif harus selalu diselesaikan dengan restitusi, begitu ya Ibu? Baik, restitusi itu adalah jalan terakhir yang kita tempuh, yang sebelumnya kita sudah melakukan kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas dibuat berdasarkan peraturan sekolah yang ada. Jadi peraturan yang sekian banyak, kemudian yang mungkin masih ada kalimat-kalimat negatif, kita ringkas, kita padatkan menjadi sebuah kesepakatan kelas. Kalau dengan kesepakatan kelas anak masih melanggar, maka dilakukan jalan terakhirnya adalah penerapan segitiga restitusi tadi. Tetapi dalam pelaksanaannya Bapak Ibu, segitiga restitusi itu tidak bisa diterapkan dalam pelanggaran-pelanggaran berat, termasuk di dalam contohnya adalah yang melukai atau kekerasan fisik misalnya, atau kepada
kognitifnya juga kurang, jadi nanti diajak dialog juga tidak nyambung gitu. Jadi memang ada batasan-batasannya dalam penerapan segitiga restitusi. Jadi untuk karena perlu dialog yang nyambung ke anaknya untuk menyadarkan anak tahu permasalahannya. Dan untuk pelanggaran yang berat, saya rasa memang harus tetap aturan sekolah yang diterapkan. Kemudian untuk pelanggaran berat yang ada harus tetap ada intervensi dari sekolah yang lebih supaya kesalahan itu tidak muncul kembali terulang. Begitu nggih, pembaca. Mungkin ada lagi Bapak Ibu? Cukup? Oke. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Terima kasih atas perhatiannya yang sudah mendengarkan paparan saya. Yang selanjutnya saya mengajak Bapak Ibu semua bersama, mari kita terapkan sedikit demi sedikit budaya positif yang ada di SMP Negeri 6 Blitar, dengan harapan nanti anak-anak peserta didik kita mempunyai karakter yang baik. Untuk refleksinya saya minta mungkin Bapak Ibu bisa menyampaikan apa yang dirasakan Bapak Ibu terkait pemaparan saya. Mungkin bisa Bapak Ibu. Saya tepatnya Ingin monggo Bapak Ibu. Oke. Nomor satu, perasaan saat ini setelah mendapatkan pemaparan dari kunjungan ini tadi, tentunya saya merasa senang sekali. Saya menjadi paham dan mengerti ternyata di dalam dimensi disiplin positif di dalamnya ada banyak macam, termasuk restitusi, tahapan-tahapan dan sebagainya. Jadi itu tadi yang saya tidak tahu menjadi tahu, dan yang awalnya tidak mengerti menjadi ada tambahan wawasan atau pencerahan kegiatan disiplin positif. Terima kasih Bu Pak. Terima kasih Bu Agustin atas ungkapan perasaannya terkait dengan pemaparan yang saya berikan. Mungkin ada lagi Bapak Ibu? Bu Emma, monggo. Terima kasih atas kesempatan yang terkait dengan pelaksanaan diseminasi budaya positif hari ini yang kami paparkan oleh Bu Tani. Saya merasa bahwa hari ini memang sangat penting untuk dilakukan di lingkungan sekolah kita, terutama pada pembentukan jadi ada kesepakatan kelas yang wajib dipatuhi oleh seluruh anggota kelas. Jadi setelah mengikuti materi pembahasan ini, saya jadi paham bahwa hal-hal tersebut itu kalau tidak dilakukan bersama-sama, pertama kesepakatan kelas, tidak anak-anak itu tidak kita kesepakatan, maka di kelas itu akan terjadi yang namanya mau-maunya sendiri. Terus selain itu tadi saya jadi ingin menerangkan, di dunia itu ternyata juga bisa tadi seolah dilaksanakan namanya segitiga restitusi. Betul. Penerapan di mapel dunia konseling Ibu terkait permasalahan yang muncul pada peserta didik kita. Baik, mungkin ada lagi satu lagi Bapak Ibu, monggo. Monggo Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin saya menjawab versi nomor 2. Setelah mengikuti materi atau pembahasan atau diseminasi materi ini, saya jadi paham bahwa sebenarnya disiplin itu adalah belajar di mana cara mendidik untuk mandiri sebenarnya tanpa ada penghukuman atau ribet. Terus untuk materi pembahasan ini saya banyak mendapat informasi terkait paradigma belajar baru tadi. Terus kita belajar banyak tentang 5 kontrol guru yang mulai dari mungkin penghukum sebagai penghukum, sebagai pembuat mungkin rasa bersalah, terus sebagai teman, sebagai observer ya, yang terakhir sebagai manajer. Selanjutnya
skripsi resolusi yang diawali dari instan dan memvalidasi yang terakhir adalah membuat keyakinan kelas atau mungkin kesempatan kelas. Dan mungkin dari informasi ini target saya selanjutnya setelah mendapatkan adalah menindaklanjuti semua informasi pembebasan ini untuk diterapkan secara nyata atau real di sekolah. Mungkin itu saja. Jadi penerapannya pada kelas gitu Pak, sebagai wali kelas. Ya, sebagai wali kelas dan sebagai BK nanti saya sudah akan menerapkan disiplin positif di mana tadi Ibu Manu sudah menjelaskan disiplin positif kita harus mengawali dari mungkin motivasi, dari mungkin tadi nilai-nilai kebajikan dari profil pelajar Pancasila. Baru yang terakhir akhir-akhirnya kan kita menggunakan skripsi resolusi jika keyakinan kelas atau kesepakatan kelas tadi tidak berhasil. Apakah permasalahannya kira-kira sama deh Pak di kelas panjenengan dengan kelas saya yang tadi sudah mereka lakukan kesepakatan kelas tadi, kira-kira sama atau berbeda? Menurut saya hampir sama, tapi kalau di kelas saya tentang atribut berarti. Oh gitu. Ketika atribut tidak kita ingatkan, kesepakatannya harus memakai mesin apa, nah itu mereka kan melanggar. Kelas 9 deh Pak. Kelas 9 kita juga adanya menggunakan tadi skripsi resolusi. Pertama kita harus menstabilkan dulu, menstabilkan anak-anak bahwa kesalahan itu wajar sebenarnya wajar sebenarnya. Tapi lanjut kita ke validasi, mengapa kalian melakukan itu. Nah, baru ketika mereka sadar sebagainya baru kita lakukan kesepakatan. Itu Pak. Yaitu tentang tentang atribut paling banyak permasalahan di kelas. Tentang kontrol 5 kontrol dulu saya menggunakan manajer. Saya menggunakan bahwa saya tanya ke anak apakah apa yang kamu lakukan itu salah, anak tidak salah, terus apa tindakan kamu ketika kamu mulai salah. Dan anak secara mandiri bisa menjawab bahwa saya harus sekarang memilih atribut itu yang. Jadi solusi dari anak sendiri Pak, muncul dari anak sendiri. Target dari positif kan kita membuat anak itu mandiri. Cara mendidik anak mandiri tanpa hukuman atau ribet. Dan mereka mempunyai ide sendiri bagaimana menyelesaikan permasalahan yang muncul seperti itu Pak. Kalau di kelas Bapak Ibu yang lain mungkin ada Bapak Ibu wali kelas, mungkin permasalahannya apakah sama kira-kira? Bu Marga? Enggak ya. Yang global, mungkin berbeda Bu? Tidak masuk lebih dari hari. Kehadiran Bu? Nah itu saya perhatikan di kelasku ada beberapa anak yang saya mencoba berbicara dengan mereka. Tadi seperti yang jenengan bilang kita nggak bisa menghakimi karena memang mereka punya masalah sendiri-sendiri. Dan kalau sudah berkaitan dengan masalah di rumah dan keluarga, kita kan bisa. Panjang penjelasannya Bu Jadi saya kadang-kadang saya laporkan ke BK nanti Pak baru saya akan. Biasanya melanjutkan itu melalui dari kebutuhan anak-anak. Kan kebutuhan dasar ada 5 tadi. Dari laporan keluarga saya telusuri kebutuhannya apa. Ternyata ketemu Pak kebutuhan yang mereka butuhkan apa. Dari 5 itu kan biasanya anak apakah bertahan hidup itu tidak biasanya. Apakah rasa yang paling banyak apa Pak berarti kebutuhan anak-anak yang ditemui selama ini? Kasih sayang. Kalau untuk penguasaan atau untuk mungkin yang lain kebebasan, kebebasan ada, tapi dari ibadah tidak kecil, tapi rasa kasih sayang dari orang tua Pak yang paling banyak dijumpai. Kebanyakan dari situ, dari performa itu kami tanggapi. Ya itulah Bu, kadang Dia itu juga kan kayak gitu. Terus kemudian tadi aja kok saya bilang saya lapar gimana? Ya udah beri makan dulu. Habis beri makan, maco segitu banyak itu dia selesai. Kalau suka-sukanya dia sudah merasa ini Ibu itulah yang beralihnya itu loh Bu, maksudnya biar anak itu muncul dari dalam bagaimana dia mengatasi permasalahannya mereka. Kan kita juga, nah itu peran kita sebagai guru itu menuntun, mengarahkan mereka agar mereka menemukan solusi dari permasalahan yang mereka hadapi. Begitu. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang mau mengungkapkan pendapatnya? Cukup Baik, cukup Bapak Ibu, saya rasa untuk diseminasi hari ini terkait dengan penerapan budaya positif. Sebagai kesimpulannya, mari Bapak Ibu bersama-sama, karena tanpa kolaborasi dari Bapak Ibu, tanpa kerjasama dari Bapak Ibu, tidak akan tercipta
disiplin positif yang nanti akhirnya akan menjadi sebuah budaya positif di sekolah kita. Jadi harus butuh kerjasama kolaborasi dari semua pihak, baik itu wali kelas, guru mapel, dan semua warga sekolah yang harus terlibat di dalam penerapan budaya positif. Saya yakin kita bisa dan mampu merubah dari yang tadinya berorientasi pada hukuman bisa beralih kepada penerapan konsekuensi dan akhirnya menjadi sebuah budaya yang positif di lingkungan SMP Negeri 6 kita. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kesempatan ini, atas kehadiran Bapak Ibu dalam diseminasi yang saya lakukan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Sehat semuanya? Tapi kok ada kursi yang kosong? Berarti ada yang tidak masuk hari ini? Siapa yang nggak masuk hari ini? Chelsea. Nanti empat anak. Baik, pada pertemuan hari ini kita akan membahas satu tema yang berkaitan dengan kesepakatan kelas. Jadi nanti kita diskusikan bersama terkait kesepakatan apa yang dibuat oleh kalian dan nanti akan dilaksanakan oleh kalian. Jadi kesepakatan kelas itu dibuat oleh kalian dan dilaksanakan oleh kalian semua. Jadi tujuannya membuat kesepakatan kelas adalah supaya ada komunikasi yang efektif antara siswa kalian dengan guru atau terutama wali kelasnya, karena itu kaitannya dengan kesepakatan kelas. Kemudian tujuan kesepakatan kelas yang kedua adalah menciptakan pembelajaran yang baik, yang kondusif. Kemudian yang ketiga adalah menumbuhkan rasa tanggung jawab kalian terhadap apa yang kalian buat dan nanti kalian harus sepakati untuk melaksanakannya. Jadi menumbuhkan tanggung jawab kalian. Nah, kita pasti menginginkan ya kelas itu dalam kondisi yang di pikiran kita, kondisi kelas yang bagaimana yang kalian inginkan. Punya keinginan atau punya impian enggak kelas yang bagaimana? Punya. Pasti coba bayangkan dulu atau pikirkan dulu. Kira-kira yang bagaimana sih yang kelas yang kalian inginkan? Nah, itu nanti akan kita jadikan sebuah kesepakatan kelas. Jadi dari keinginan kalian nanti kita rumuskan dalam beberapa poin menjadi sebuah keyakinan kelas. Nah, sekarang kalian tuliskan kelas yang kalian impikan itu seperti apa pada gambar poster yang tadi sudah dibagikan. Oke, bisa dimulai dari sekarang. Silakan dituliskan kelas impian kalian itu yang seperti apa. Mungkin satu anak cukup satu poin saja. Satu anak satu poin atau satu keinginan. Kira-kira kelas yang seperti apa sih yang kalian inginkan?
Bersih, rapi, dan nyaman. Dari Manda. Terus? Oke, dari Indra, bersih, nyaman, dan tenang. Kemudian terus bersih, nyaman, rapi, dan tidak ada bullying. Itu dari Daro. Bagus sekali ya kelas impiannya yang diinginkan. Kemudian selanjutnya sama ya, bersih, nyaman, dan tidak ada. Oke, Dara. Bersih, tidak ada bullying, tidak rapi, tidak ada yang membuang sampah sembarangan. Oke, jadi nanti kalian sudah ya, bagus sekali apa yang kalian tuliskan terkait kelas impian ya. Dan ini semua sebenarnya juga sudah ada di peraturan sekolah. Jadi awal kita mau membuat kesepakatan kelas itu tidak terlepas dari peraturan sekolah supaya jangan sampai terjadi apa? Ya, pelanggaran terhadap peraturan sekolah. Nah, tadi dari apa yang sudah dituliskan, kira-kira kesepakatan kelas apa yang akan kita simpulkan atau kita buat menjadi beberapa poin penting. Kira-kira yang mana ya yang paling mewakili dari jawaban-jawaban kalian tadi? Tadi yang paling banyak disebutkan terkait apa? Kebersihan, rapi. Jadi bagaimana kita menyimpulkan kalimatnya? Bagaimana? Menjaga kebersihan kelas, lingkungan kelas. Apakah kelas atau lingkungan kelas yang lebih tepat? Kalau kelas berarti di dalam saja atau perlu di luar juga? Ya, di luar juga. Berarti kata yang tepat apa? Menjaga kebersihan lingkungan kelas. Sepakat? Oke, kalau memang sudah dibuat kesepakatan terkait kebersihan kelas, berarti masing-masing harus melaksanakan tanggung jawabnya sesuai apa? Sesuai jadwal pikir kelas yang sudah dibuat. Semua sudah kebagian harinya? Jadi silakan melaksanakan tanggung jawabnya untuk pikir kelas sesuai jadwal pikir yang sudah dibuat. Oke. Yang kedua, tadi terkait apa? Yang kedua, apa tadi yang paling banyak disebut nomor 2? Selain kebersihan, pengertian, bullying. Kalau kaitannya dengan bullying berarti apa yang harus dilakukan murid yang satu ke murid yang lain? Sikap apa yang perlu ada atau perlu dilakukan? Saling menjaga, saling menghormati, apa lagi? Ada lagi? Menghargai, menghormati. Berarti perlu dibuat kata-kata yang tepat. Saling menjaga, menghormati atau menghargai sesama teman. Itu sudah mencakup tidak melakukan tindakan bullying. Kalau menghargai berarti tidak akan apa? Mana ada kata-kata? Sepakat ya?
pada saat apa tadi? Pembelajaran. Kenapa harus dibuat ini? Karena mungkin selama ini banyak anak-anak yang dalam proses pembelajaran sering melakukan tindakan yang salah. Seperti apa? Keluar apa nih? Berbicara sendiri saat guru menerangkan, ngobrol sendiri, tidak fokus pada pembelajaran di depan. Jadi dibuat kesepakatan harus apa tadi? Harus apa? Menjaga kenyamanan, ketenangan, ketertiban selama proses. Menjaga ketenangan, selama proses pembelajaran. Baik, ada 3 kesepakatan. Jadi di dalam kelas dan di dalam proses pembelajaran. Apakah ada lagi di dalam pembelajaran yang perlu dibuat kesepakatan terkait? Apakah ada yang perlu melanggar mungkin? Apakah perlu diperjalan? Tapi ada satu dua? Ada. Perlu dibuat kesepakatannya? Perlu satu dua? Wajib apa? Hadir tepat waktu. Tidak hanya pada jam pertama loh ya, awal pembelajaran, tapi pada saat pergantian jam berikutnya itu juga masuk ketepatan waktu atau ketepatan hadir pada saat jam pembelajaran. Dan itu kayaknya perlu dibuat kesepakatan. Dan masalah kemarin yang didapati banyak anak-anak yang lambat masuk pada jam itu tertentu, walaupun itu jam ketiga, jam keempat, bahkan jam terakhir sekalipun. Perlu dibuat kesepakatan itu? Nanti bunyinya seperti apa? Wajib hadir tepat waktu pada saat jam pelajaran. Oke, jadi di sini perlu ditekankan tadi tidak hanya pada jam pertama, tetapi juga pada saat jeda atau pergantian jam. Jadi kalian boleh keluar pada saat apa? Silahkan kalian was-waskan pada saat istirahat, tetapi saat dia masuk berarti sesuai kesepakatan kelas harus hadir tepat waktu, berada di dalam kelas saat gurunya masuk, berarti posisi kalian sudah berada di dalam kelas. Kemudian mungkin perlu ditambahkan juga terkait